Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Bung Tommy Channel. Jangan lupa untuk like YouTube dan klik tulisan subscribe untuk membantu Bung Tommy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas mengenai asal usul dan sejarah masuknya tembakau di Indonesia. Sejarah tanam paksa rokok di Indonesia sudah sedikit disinggung di berbagai sumber. Meski perluasan lahan dan perkembangan produksinya merupakan efek dari kebijakan VOC, tapi ternyata tembakau sudah ada di Indonesia sebelumnya. Asal-usul rokok tembakau di Indonesia memiliki sejarah yang simpang siur. Misalnya di daerah sekitar Dieng dan Gunung Sindoro, masyarakat percaya bahwa bibit tembakau merupakan pemberian Sunan Kudus. Sementara masyarakat Madura percaya bahwa bibit tembakau dibawa oleh bernama Ki Ageng Katandur. Belum ada yang bisa menjelaskan dengan tepat sejarah masuknya bahan baku rokok ini di Indonesia. Namun dari relief yang ada di Candi Borobudur, masyarakat Indonesia diperkirakan telah mengenal tembakau sejak abad ke-8. Pada relief tersebut digambarkan masyarakat yang memiliki kebiasaan nginang atau mengunyah tembakau. Sementara konsumsi tembakau dengan dibakar diperkirakan sudah ada di Indonesia di akhir 1500-an. Hal tersebut merujuk pada sajak dalam Babat Tanah Jawi yang menceritakan kebiasaan merokok Penembahan Senopati atau Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam. Menurut sejarah, tembakau ditanam secara sporadis pada permulaan tahun 1600-an. Penanaman bahan baku dan produksi rokok secara luas kemudian dilakukan VOC di Indonesia pada tahun 1820. Awalnya perkebunan hanya berada di daerah Surakarta dan Yogyakarta. Namun karena regulasi dari pemerintahan keraton, perkebunan ini sulit berkembang. VOC pun membuka lahan di daerah-daerah lain dengan memberlakukan tanam paksa pada 1840 di bawah perintah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Lahan-lahan tersebut berada di daerah Kediri, Kedu, Klaten, Kudus, Pati, dan Deli. Pada 1860, mereka membuka lahan di Madura menggantikan tebu karena tembakau dianggap lebih menguntungkan. Perkembangan kebun tembakau seakan tidak berhenti. Pada 1910, VOC membuat kebun tembakau besar disertai balai penelitian di daerah Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Banyak orang Madura yang saat itu dipaksa meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di tempat tersebut. Rokok kretek merupakan produk olahan tembakau yang dicampur dengan cengkeh. Nama kretek sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat cengkeh terbakar. Di Indonesia, rokok kretek filter merupakan produk yang paling banyak dijual. Kira-kira bagaimana sejarah dan asal-usulnya? Ada dua versi sejarah munculnya rokok kretek di Indonesia. Versi pertama mengatakan bahwa kretek merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan Haji Jamhari, seorang warga asli Kudus yang hidup pada abad 19. Konon, beliau kerap merasakan sakit di bagian dadanya. Untuk mengatasi itu, ia pun mengoleskan minyak cengkeh. Ia lalu memiliki ide untuk mencampurkan cengkeh ke dalam rokoknya. Awalnya, ia hanya mengoleskan minyak tersebut ke daun tembakau sebelum dilinting. Lama-kelamaan, ia juga mencampurkan cengkeh kering yang dihaluskan. Versi kedua mengatakan bahwa kretek merupakan kreasi dari seorang pedagang tembakau bernama Mbok Nasilah. Diceritakan bahwa dahulu Mbok Nasilah kesal dengan para kusir yang kerap mengotori warungnya karena membuang sisa nginang sembarangan. Ia lalu membuat campuran tembakau dan cengkeh lalu melintingnya dengan kulit jagung yang diikat dengan tali. Rokok tersebut disukai oleh para kusir dan lama-kelamaan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar Kudus. Pada 1894, Mbok Nasilah menikahi Niti Semito, seorang pengusaha asal Kudus. Niti Semito kemudian pertama kali memasarkan rokok kretek tanpa filter pada 1913 dengan merek Kodok Mangan Ulo. 3 tahun kemudian, mereka tersebut berganti nama menjadi Cabal 3. Sejak saat itu, banyak perusahaan dan pabrik rokok kretek bermunculan di Kudus. Beberapa di antaranya Jangkar, Gunung Kedu, Tebu, dan Cengkeh, Sukun, Padi,
Manggis, hingga Jarum yang resmi didirikan pada 1951. Demikian asal-usul dan sejarah rokok di Indonesia. Semoga tidak hanya menghibur tapi juga memperluas wawasan Anda. Sebab bagi masyarakat Indonesia, sigaret tidak hanya memiliki nilai konsumsi tapi juga budaya. Bahkan meski peraturan anti rokok semakin diperketat, diperkirakan jumlah perokok Indonesia masih akan bertambah. Menurut data WHO, jumlah perokok di Indonesia pada 2020 akan mencapai lebih dari 30% total populasi. Hal ini tidak lepas dari tanggapan masyarakat bahwa merokok bersama merupakan bentuk keakraban. Selain itu, harga yang murah, ketersediaan barang, dan iklan yang gencar membuat masyarakat semakin sulit meninggalkan barang ini. Tidak hanya di Kudus, pabrik tembakau juga banyak bermunculan di Jawa Timur. Misalnya di Kediri muncul pabrik gudang garam, lahirnya Bentol di Malang, Sampurna di Surabaya, dan lain-lain. Tidak hanya itu, kretek pun mengalami perubahan bentuk dan bahan kemasan, dari kelopot yang dibungkus kulit jagung, rokok yang dibungkus kertas, hingga kretek filter yang dibuat dengan mesin pertama kali oleh Sampurna. Saya Muhammad Tommy Adrianto di Bung Tommy Channel. Mohon pamit dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.